Hari ini secara internasional dikatakan hari kegagalan. Maka dari itu kita bersama-sama memahami banyak umat yang gagal di dalam hal bisnis, gagal di dalam kesehatannya, gagal dalam perpacaran, gagal berumah tangga, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Buddha ingin sekali untuk menciptakan, membebaskan dari semua kegagalan itu. Bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan yang kita harapkan bersama. Maka dari itulah yang dikatakan belajar agama Buddha itu adalah belajar di dalam kenyataan demi kenyataan. Karena kita belajar riwayat Sang Buddha yang begitu hebat. Karena beliau telah menemukan berlian yang sangat agung dan mulia di dalam diri mereka masing-masing. Maka dari itu apapun yang beliau ajarkan itu sangat relevan dan sangat baik sekali untuk kita pakai bersama. Dan kita harus tahu juga, kita belajar ini adalah belajar untuk menciptakan kondisi batin dan pikiran kita seperti apa yang dimiliki oleh Sang Buddha itu sendiri. Maka dari itu kita belajar untuk menerima kenyataan demi kenyataan bahwa kehidupan dari semua makhluk itu memang secara umum kebanyakan tanpa mereka sadarin banyak sampah-sampah yang berkeliaran masuk melalui keenam indera kita, melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Kalau kita bisa menerima kenyataan ini, memang itulah sampah yang sering masuk ke dalam diri kita. Maka dari itu kita harus belajar untuk bisa memahami bagaimana tekniknya, caranya, supaya kita bersama-sama tidak pernah memasukkan sampah ke dalam keenam indera itu. Disinilah yang dikatakan belajar untuk menjadi beliau yang tersadarkan. Kita sadar apapun yang kita lihat. Kalau itu sampah, itu tidak berguna. Jangan sampai masuk dalam mata kita. Tetapi kita kenyataannya lebih sering memasukkan hal-hal sampah itu tanpa kita sadari. Seperti kita nonton berita, adalah gempa bumi, gunung meletus, tabrakan, pemerkosaan, pembunuhan, yang koruptor ditangkap, dan macam-macam. Itu adalah sampah-sampah yang tanpa kita sadarin masuk melalui mata dan telinga kita. Maka Sang Buddha hanya meminta, marilah kita mulai sekarang dan dengan penuh kesadaran, apapun yang tidak berguna, jangan dilihat, jangan didengar, jangan pula dipikirkan, karena itu memang tidak ada gunanya. Marilah kita terima apa adanya dan ikutin saran-saran Sang Buddha yang telah mengalami di dalam menata kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita juga mengikuti cara beliau, bagaimana kita menata kehidupan kita melalui mata, yang mana kita masukkanlah yang berguna dan bermanfaat. Itulah yang dikatakan kita telah memilah dan memilih dengan penuh kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itulah yang dikatakan sebagai jalan untuk menemukan kebahagiaan kita pribadi masing-masing. Demikian juga melalui telinga. Itu semuanya juga sama. Kita sering menerima kata-kata dari si A, si B, si C, begitu banyak, apalagi dari berita-berita TV atau dari YouTube. Banyak hal-hal negatif yang sesungguhnya tidak seharusnya kita dengarkan, tidak seharusnya kita baca, karena itu tidak ada manfaatnya. Dan mereka itu adalah sampah yang siap mengotori batin dan pikiran kita bersama masing-masing. Maka dengan demikian yang dikatakan apa yang Sang Buddha ajarkan itu hanya belajar kita menata cara menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita secara pribadi. Maka siapapun juga yang bisa belajar
pertolongan tepat seperti ini, alangkah indahnya. Yang sampah-sampah tidak pernah kita masukkan, tetapi yang bisa membuat berlian yang sangat berharga melalui melatah, melalui telinga, melalui pikiran kita masukkan bersama. Itu akan menjadi sarana yang sangat-sangat baik dan berguna untuk kemajuan demi kedamaian dan kebahagiaan kita masing-masing. Maka dengan demikian tidak perlu kita ragu dan tidak perlu kita bimbang bahwa inti dari semua dhamma itu adalah quality di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Marilah kita melihat dan merenungkan apa sesungguhnya yang kita isi di dalam diri kita. Apakah program yang salah? Modul yang salah? Kalau seandainya kita dari dulu sampai sekarang masih tetap sama, sering banyak yang dipikirkan, gelisah, bingung, takut, cemas, kecewa, frustrasi, stres. Ini lebih dominan yang kita miliki dalam pikiran kita. Ini berarti kita sesungguhnya masih belum memiliki kemampuan menata pikiran kita secara pribadi karena banyak hal-hal negatif, sampah yang masuk dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Maka dari itu kita harus belajar apa yang diharapkan oleh Sang Buddha. Sadarilah, terimalah kenyataan pikiran kamu, pikiran kita yang masih secara umum tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dengan sebaik-baiknya. Siapapun sadar pikirannya seperti itu, mereka berusaha untuk introspeksi. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang begitu kotor atau tidak baik seperti itu, lalu kita berubah dan berusaha berubah dan menyadari bahwa pikiran sampah itu sesungguhnya kita tidak ingin memilikinya, tidak mau seperti itu. Kita semua ingin mendapatkan pikiran yang jernih, yang hening, yang damai dan yang bahagia. Maka itu kita harus menciptakan satu kondisi yang lain dari yang lain. Harus punya pegangan yang kuat, yang kokoh. Karena Sang Buddha menegaskan, sadar akan diri kita sendiri, kita tidak ingin memiliki pikiran yang sampah seperti itu. Kita semua ingin memiliki kesadaran yang masuk di dalam kedamaian itu sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan, gunakanlah setiap detik, setiap menit, setiap saat, dimanapun juga. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik waktu kita naik mobil, setir mobil, sedang duduk, sedang berdiri, berjalan, dimanapun juga. Aktivitas tubuh jasmani ini harus dibarengin dengan aktivitas pikiran yang terarah. Supaya kita tahu bahwa karma itu setiap saat kita ciptakan. Kalau pikiran ini tidak ada arah, tidak ada pegangan, tidak ada tujuan yang jelas, kita akan semburat, kacau balau. Maka itu wajarlah kalau kita semua masih gelisah, masih bingung, masih takut, masih cemas, masih khawatir dan frustrasi yang terus-menerus. Karena itu adalah kewajaran demi kewajaran dari pikiran secara umum. Tetapi kita sebagai umat Buddha, mulai sekarang harus ada keberanian untuk merevisi mental kita. Bahwa aku ingin mendapatkan dan menemukan bagaimana kesadaran ini bisa masuk di dalam kedamaian itu setiap saat, sesuai dengan kemampuan kita, dengan sebanyaknya dan semampu kita, hanya ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Seterusnya, sebanyak yang bisa kita lakukan. Kalau satu hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, kita bangkitkan sadar damai, itu sebagai sarana yang dikatakan kita percaya karma positif itu ternyata mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Maka dengan demikian tidak perlu lagi ragu lagi, jadi gelisah,
takut, cemas, bingung, kacau tidak pernah muncul selama ada pikiran positif. Disitulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita yang nyata, jelas, tegas, tidak perlu diragukan lagi. Di sanalah yang dikatakan kita bisa menerima kenyataan. Memang benar, kita sering memasukkan sampah-sampah, tetapi kita tidak mau mendapatkan sampah seperti itu. Kita semua ingin mendapatkan berlian yang berharga untuk mampu menciptakan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing. Maka dari itu, setelah kita memahami seperti ini, marilah kita mulai sekarang gunakanlah kata-kata sadar damai ketika kita sadar sedang melihat sesuatu. Apakah kita timbul pikiran yang damai atau kacau? Kalau kacau, berarti kita ada kesalahan dalam menggunakan mata kita. Tetapi kalau kita mampu membuat apa yang kita lihat itu menimbulkan kedamaian, di sanalah yang dikatakan kita sudah mampu mengolah pikiran yang diharapkan oleh Sang Buddha. Apapun yang kita lihat selalu menimbulkan damai dan hening. Di sanalah yang dikatakan mata Buddha akan kita miliki bersama. Demikian juga kita punya telinga. Marilah kita bersama-sama mulai saat ini gunakan telinga ini dengan penuh kesadaran. Apapun suara yang masuk, disitulah yang kita akan muncul damai atau kacau. Kalau kita bisa menciptakan tetap damai, tetap seimbang, disitulah yang dikatakan kita paham makna daripada sadar damai itu. Kita gunakan melalui telinga kita. Demikian juga sebaliknya, melalui pikiran kita tidak ada satupun yang berbeda. Kita boleh berpikir, tapi berpikirlah dengan penuh kesadaran untuk bisa menemukan damai dan hening di dalam pikiran kita. Tetapi sebaliknya, kalau banyak yang dipikirkan, akhirnya kita kacau, bingung, dan stres. Di sanalah yang dikatakan ada kesalahan di dalam cara berpikir kita. Marilah kita ganti seterusnya secepat itu pikiran yang kacau dan bingung itu dengan bangkitkan sadar damai berulang-ulang untuk menaklukkan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang kita harapkan itu. Maka dengan demikian, dengan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita, semuanya digunakan dengan penuh kesadaran untuk menciptakan kedamaian. Itulah jaminan dalam kehidupan ini, kita bisa menemukan kebahagiaan yang kita harapkan itu akan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Silakan like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.